Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Budi menghela napas panjang saat matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari desa terpencil tempat ia tinggal. Rumah kecilnya yang terbuat dari kayu dan atap sirap berdiri kokoh di pinggir desa, dikelilingi oleh hamparan lahan kuburan yang luas. Setiap pagi, Budi, seorang penggali kubur berusia 50 tahun, memulai harinya dengan rutinitas yang monoton namun penuh beban. Tubuhnya yang keriput dan otot yang tegang menandakan bertahun-tahun kerja keras di bawah terik matahari dan angin kencang. Meskipun pekerjaannya vital bagi masyarakat, Budi seringkali merasa terpinggirkan dan diabaikan, hidup dalam kemiskinan yang tak kunjung usai. Hari itu, seperti biasa, Budi datang lebih awal ke lokasi kuburan. Matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, sementara angin pagi membawa aroma laut yang khas. Dengan cangkul tua di tangan, ia mulai menggali tanah yang telah disiapkan untuk pemakaman seorang bangsawan yang baru wafat. Pekerjaan ini bukan hanya tentang menggali kubur, tetapi juga tentang memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Namun, bagi Budi, setiap kali ia menggali tanah, rasa sepi dan keputusasaan semakin mendalam, seolah-olah tanah yang ia gali adalah simbol dari kekosongan yang ada di dalam hatinya. Di tengah-tengah penggalian, tiba-tiba cangkulnya berhenti di tengah tanah keras. Budi menatap ke bawah dengan penasaran, mencoba mencari tahu apa yang membuatnya berhenti. Dengan hati-hati, ia mulai mengais-ngais tanah, merasakan adanya sesuatu yang berbeda. Tanah yang biasanya lembut kini terasa keras dan berat di tangannya. Ia bekerja lebih keras, tekadnya untuk menemukan sesuatu yang mungkin tersembunyi semakin kuat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, cangkulnya akhirnya berhenti kembali. Kali ini menandakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Dengan napas yang terengah-engah dan hati yang berdebar kencang, Budi mulai menggali lebih dalam lagi. Tangan keriputnya menggenggam erat alat penggali. Setiap gerakan dipenuhi dengan keinginan untuk menemukan apa yang tersembunyi di balik lapisan tanah ini. Dan di sana, di dalam tanah yang tampaknya biasa, tersembunyi sebuah peti kayu tua yang dihiasi dengan ukiran rumit dan ornamen emas yang masih bersinar meski telah lama terkubur. Mata Budi terbelalak kagum, hatinya melompat kegirangan sekaligus ketakutan. Ia tak pernah membayangkan bahwa hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati-hati, Budi mengangkat peti itu dari dalam tanah, merasakan beratnya di tangan kecilnya yang sudah mulai menua. Ia membawa peti tersebut ke rumahnya, langkahnya lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah semua kelelahan dan rasa sakit yang selama ini ia rasakan meledak dalam satu momen kebahagiaan yang luar biasa. Sesampainya di rumah, ia duduk di meja kayunya yang sederhana, membuka peti dengan rasa penasaran yang membara. Di dalamnya, terdapat tumpukan emas, perhiasan yang indah, dan berbagai artefak bersejarah yang menunjukkan bahwa harta ini berasal dari kerajaan yang telah lama runtuh. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Budi, menghapus segala rasa lelah dan keputusasaan yang selama ini membelenggu hatinya. Ia tak percaya bahwa kekayaan seperti ini bisa datang kepadanya, seorang penggali kubur yang hidupnya penuh keterbatasan. Pikiran-pikirannya melayang, membayangkan bagaimana kehidupan barunya akan terlihat. Tidak lagi harus hidup dalam kemiskinan, tidak lagi harus merasakan rasa sepi yang mendalam setiap hari. Harta ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang kesempatan untuk mengubah nasibnya dan membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga rasa takut yang menghantui. Bagaimana jika penemuan ini menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat? Bagaimana jika desa kecil mereka yang damai ini berubah menjadi tempat penuh intrik dan persaingan? Budi tahu bahwa dengan kekayaan besar datang tanggung jawab yang besar pula. Ia harus bijaksana dalam mengelola harta ini, memastikan bahwa ia bisa menggunakan kekayaan tersebut untuk kebaikan tanpa menarik perhatian negatif. Malam itu, setelah semua persiapan, Budi duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandang bintang-bintang yang gemerlap di langit malam. Ia merenungkan perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh liku, dari masa-masa kelam hingga penemuan harta karun yang tak terduga. Rasa syukur mengisi hatinya, namun di saat yang sama, ia merasa tegang dengan segala kemungkinan yang akan datang.
Budi berjanji pada dirinya sendiri untuk menggunakan kekayaan ini dengan bijak, untuk membantu keluarga dan komunitasnya, serta untuk menciptakan perubahan positif di desa kecil yang ia cintai. Keesokan harinya, Budi mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa kekayaan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini mendukungnya meski dalam keterbatasan. Dengan bantuan beberapa teman dekat, Budi mulai mengatur kekayaan tersebut, membuka rekening bank dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk memastikan bahwa ia bisa mengelola harta ini dengan baik. Meskipun awalnya merasa canggung dengan semua hal baru ini, Budi semakin yakin bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan dan diskusi tentang bagaimana menggunakan harta karun tersebut untuk kebaikan. Budi memutuskan untuk membangun fasilitas umum di desa, seperti sekolah dan klinik kesehatan, yang selama ini kekurangan sumber daya. Ia juga mulai mendirikan program bantuan bagi keluarga nelayan yang membutuhkan, memberikan mereka peralatan baru dan dukungan finansial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Setiap kali Budi melihat senyum di wajah orang-orang yang ia bantu, hatinya terasa hangat dan bahagia, mengetahui bahwa ia telah membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Namun, perubahan besar ini juga membawa tantangan baru. Tidak semua orang di desa menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Beberapa warga merasa cemburu dan curiga terhadap kekayaan Budi, sementara yang lain takut bahwa kemakmuran ini akan mengubah dinamika desa yang selama ini damai. Budi harus berjuang untuk membuktikan bahwa niat baiknya tulus, dan bahwa kekayaan ini digunakan untuk kebaikan bersama. Ia mengadakan pertemuan desa, berbicara dari hati ke hati tentang visi dan misinya, berusaha menghilangkan rasa takut dan prasangka yang ada. Di tengah semua perjuangan ini, Budi menemukan kekuatan dalam diri yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia belajar untuk menjadi lebih percaya diri dan tegas dalam menghadapi berbagai rintangan, menjaga integritas dan kejujurannya meski menghadapi tekanan dari luar. Budi juga mulai lebih aktif dalam kegiatan komunitas, membangun hubungan yang lebih erat dengan warga desa dan menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang peduli dan dermawan. Lambat laun, sebagian besar warga desa mulai membuka hati mereka, melihat betapa tulusnya niat Budi dalam membantu mereka dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan berjalannya waktu, desa kecil itu mulai merasakan dampak positif dari tindakan Budi. Infrastruktur yang dibangun membawa kemudahan dan kenyamanan bagi warga, sementara program bantuan membantu mereka yang sebelumnya terpinggirkan dan kesulitan. Budi merasa bangga melihat perubahan yang terjadi, mengetahui bahwa ia telah berhasil mengubah nasibnya sekaligus membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin datang, terus berusaha menjaga kekayaan ini agar tetap digunakan untuk kebaikan. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam, Budi bersiap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan dan tantangan yang harus dihadapi. Tetapi dengan dukungan komunitas dan niat baiknya, Budi yakin bahwa masa depan desa kecil itu akan semakin cerah dan penuh dengan kebahagiaan. Penemuan harta karun ini bukan hanya mengubah nasibnya, tetapi juga membawa cahaya baru bagi seluruh desa, menciptakan kisah inspiratif tentang bagaimana kekayaan dapat digunakan untuk kebaikan dan perubahan positif. Budi bangun pagi itu dengan semangat baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Matahari terbit menyinari desa nelayan kecilnya dengan cahaya emas, menciptakan bayangan panjang di atas jalan setapak yang terjalin di antara rumah-rumah kayu. Di tengah kegembiraan penemuan harta karun, Budi merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia mengenakan topi bambu kesayangannya dan celana pendek sederhana, siap menghadapi hari dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Langkahnya ringan saat ia melangkah keluar rumah, menyapa tetangga dengan senyuman yang tulus, sesuatu yang jarang ia lakukan selama bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan dan kesepian. Hari itu, Budi memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa warga desa yang paling dekat dengannya. Di balai desa yang sederhana, ia mengatur meja dengan hati-hati, menata koin emas dan perhiasan yang telah ia temukan. Warga desa, berusia antara 30 hingga 60 tahun, mulai berdatangan dengan rasa penasaran dan sedikit skeptis. Budi berdiri di depan mereka, memandang mata-mata penuh harap yang menatapnya. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia mulai menjelaskan penemuan harta karun tersebut dan niat baiknya untuk menggunakan kekayaan itu demi kemajuan desa. Kata-katanya mengalir penuh keyakinan, mengungkapkan visi untuk membangun sekolah, klinik kesehatan,
dan infrastruktur lain yang telah lama dibutuhkan oleh komunitas mereka. Seiring pertemuan berlangsung, beberapa warga mulai menunjukkan dukungan mereka, menyadari potensi besar yang dibawa oleh Budi. Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Seorang pria parubaya bernama Pak Hasan, yang dikenal sebagai kepala kelompok tradisional, menyuarakan keraguannya. Budi, kita harus berhati-hati. Harta karun ini bisa jadi membawa masalah, bukan hanya kebaikan, katanya dengan nada serius. Budi menatap Pak Hasan dengan tenang, mencoba meyakinkan bahwa niatnya tulus dan bahwa ia akan mengelola kekayaan ini dengan bijaksana. Pak Hasan, saya percaya bahwa dengan kerjasama dan niat baik, kita bisa menggunakan harta ini untuk meningkatkan kehidupan kita semua, jawabnya dengan tegas. Pertemuan tersebut berakhir dengan perasaan campur aduk di antara warga desa. Beberapa merasa optimis, sementara yang lain masih ragu dan cemas. Budi menyadari bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia tahu bahwa untuk benar-benar mengubah nasib desa, ia harus membangun kepercayaan dan mendemonstrasikan komitmennya melalui tindakan nyata. Dengan tekad yang semakin menguat, Budi mulai merancang rencana rinci untuk penggunaan harta karun tersebut, memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Keesokan harinya, Budi memulai tugas barunya dengan membangun sekolah dasar pertama di desa. Ia bekerja sama dengan arsitek lokal dan tukang bangunan muda, memberikan mereka dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Proses pembangunan berjalan lancar, dengan semangat kerja yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Anak-anak desa, yang selama ini kekurangan fasilitas pendidikan, mulai merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mereka bermain di halaman sekolah yang luas, belajar di kelas yang nyaman, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah. Melihat senyum mereka, Budi merasa bahwa usahanya tidak sia-sia, memberikan harapan baru bagi generasi muda desa. Selain membangun sekolah, Budi juga memulai proyek klinik kesehatan yang akan menyediakan layanan medis gratis bagi warga desa. Dengan bantuan beberapa dokter dan perawat dari kota terdekat, klinik tersebut mulai beroperasi, memberikan perawatan dasar dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Warga desa yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan kini merasa lega dan bersyukur atas keberadaan fasilitas ini. Budi seringkali mendampingi mereka yang membutuhkan, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perhatian yang layak. Rasa syukur dan kebahagiaan mulai tumbuh di hati Budi, melihat dampak positif dari tindakannya yang sederhana namun bermakna. Namun, di balik kemajuan yang sedang berlangsung, Budi juga menghadapi tekanan dari luar. Orang-orang yang pernah mengabaikannya kini mulai mendekatinya dengan berbagai permintaan dan tawaran yang tidak selalu baik. Beberapa menawarkan investasi yang menjanjikan, sementara yang lain hanya ingin memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan pribadi. Budi harus belajar untuk menetapkan batasan, menjaga integritasnya sambil tetap membuka diri untuk kolaborasi yang konstruktif. Ia menyadari bahwa kekayaan ini adalah alat yang kuat, namun juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Dengan bantuan penasihat keuangan yang ia temui, Budi mulai menyusun strategi untuk melindungi kekayaan tersebut dan memastikan bahwa ia digunakan untuk kebaikan bersama. Selain itu, Budi juga mulai mengadakan program pelatihan keterampilan bagi warga desa, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keahlian baru dan meningkatkan produktivitas. Ia percaya bahwa pemberdayaan ekonomi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, banyak warga desa yang mulai meraih kemandirian finansial, membuka usaha kecil, dan berinovasi dalam berbagai bidang. Budi merasa bangga melihat transformasi ini, mengetahui bahwa ia telah memainkan peran penting dalam menciptakan peluang bagi mereka. Kebahagiaan yang tumbuh di desa semakin memperkuat tekad Budi untuk terus memberikan kontribusi positif. Di tengah semua kegiatan tersebut, Budi tetap rendah hati, tidak pernah melupakan asal-usulnya sebagai penggali kubur yang hidup dalam kemiskinan. Ia seringkali mengunjungi lokasi kuburan, mengenang masa lalunya dan merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Di sana, ia merenungkan betapa perubahan besar ini telah memberinya kesempatan untuk memberikan sesuatu kembali kepada komunitas yang telah memberinya tempat untuk bertahan hidup. Setiap kali ia melangkah di antara makam-makam yang tenang, Budi merasa damai, mengetahui bahwa masa lalunya kini menjadi dasar untuk masa depan yang lebih baik. Keberhasilan Budi dalam mengubah nasibnya juga menarik perhatian media lokal. Wawancara dan artikel mulai muncul,
menggambarkan kisah inspiratif tentang seorang penggali kubur yang menemukan harta karun dan menjadi dermawan. Pemberitaan ini membawa sorotan positif kepada desa nelayan kecil tersebut, menarik perhatian wisatawan dan investor yang tertarik dengan kisah unik ini. Desa yang dulunya sepi kini menjadi pusat perhatian, dengan pengunjung yang datang untuk melihat perubahan yang luar biasa dan belajar dari contoh budi tentang bagaimana kekayaan dapat digunakan untuk kebaikan. Namun, popularitas baru ini juga membawa tantangan tersendiri. Budi harus memastikan bahwa peningkatan jumlah pengunjung tidak mengganggu kehidupan sehari-hari desa dan menjaga keaslian serta keharmonisan komunitas. Ia bekerja sama dengan pemimpin desa dan warga untuk mengatur kunjungan wisatawan, memastikan bahwa mereka menghormati budaya dan tradisi lokal. Budi memahami bahwa keberlanjutan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian identitas desa. Dengan kerja keras dan dedikasinya, Budi berhasil menciptakan sistem yang efisien, memungkinkan desa untuk berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Di sisi lain, Budi juga mulai mengeksplorasi lebih lanjut tentang harta karun yang ia temukan. Ia bekerja sama dengan sejarawan dan arkeolog untuk memahami asal-usul dan nilai sejarah dari artefak-artefak yang ada dalam peti tersebut. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka tentang sejarah kerajaan yang telah lama hilang, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi desa sebagai tujuan wisata sejarah. Budi merasa bangga bisa mengungkap bagian dari sejarah yang terlupakan, memberikan kontribusi penting bagi pelestarian warisan budaya mereka. Dengan segala pencapaian dan tantangan yang dihadapi, Budi tetap menjaga semangat dan integritasnya. Ia terus berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi warga desa, menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Setiap hari, Budi menyadari bahwa ia tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga membawa perubahan yang berarti bagi seluruh komunitas. Kebahagiaan yang ia rasakan kini lebih dalam dan bermakna, mengetahui bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang sejati melalui penemuan harta karun yang luar biasa. Pada akhir bab ini, desa nelayan kecil itu telah berubah menjadi komunitas yang lebih sejahtera dan harmonis, berkat tindakan dermawan Budi. Rumah-rumah yang dulunya sederhana kini dilengkapi dengan fasilitas modern. Sekolah yang dibangun membawa pendidikan kepada anak-anak, dan klinik kesehatan menyediakan layanan medis yang dibutuhkan. Warga desa hidup lebih baik, merasa lebih aman dan dihargai, sementara Budi menikmati keberhasilan yang luar biasa namun tetap rendah hati. Ia seringkali melihat senyum bahagia di wajah mereka, merasakan kepuasan yang tak ternilai atas segala usaha dan pengorbanannya. Dengan semangat yang terus menyala dan hati yang penuh cinta, Budi bersiap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya, yakin bahwa perubahan yang telah ia ciptakan akan membawa kebahagiaan dan harapan yang tak terhingga bagi generasi mendatang. Pagi itu, sinar matahari menyinari desa nelayan kecil dengan kehangatan yang belum pernah dirasakan oleh Budi sebelumnya. Rumah-rumah kayu yang sederhana kini tampak lebih cerah, dikelilingi oleh taman-taman yang rapi dan fasilitas umum yang telah dibangun berkat sumbangan harta karun yang ditemukannya. Budi, seorang penggali kubur berusia 50 tahun dengan topi bambu dan hanya mengenakan celana pendek, berdiri di depan sekolah baru yang megah. Anak-anak desa, yang dulunya harus belajar di ruang kelas yang sempit dan minim fasilitas, kini menikmati ruang belajar yang luas dan penuh warna. Senyum lebar terpancar di wajah Budi, melihat kebahagiaan anak-anak yang selama ini ia impikan. Namun, di balik semua perubahan positif ini, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pak Hasan, seorang pria parubaya yang sebelumnya skeptis terhadap niat baik Budi, kini mulai melunak hatinya. Ia mendekati Budi dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Budi, aku harus mengakui bahwa awalnya aku ragu, tetapi melihat semua ini, aku benar-benar terkesan dengan apa yang telah kamu lakukan untuk desa kita, katanya dengan tulus. Budi hanya mengangguk, merasa lega bahwa perasaannya mulai diterima oleh komunitas. Terima kasih, Pak Hasan. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari semua orang di desa ini. Di tengah keberhasilan yang diraihnya, Budi juga harus menghadapi godaan dan tekanan dari luar desa. Seorang pria muda bernama Joko, berusia 35 tahun, yang sebelumnya dikenal sebagai nelayan ambisius, mulai mendekati Budi dengan tawaran investasi yang menjanjikan. Budi, dengan kekayaan yang kamu miliki, kita bisa membangun bisnis besar yang akan membawa kemakmuran lebih jauh lagi, ujar Joko dengan senyum licik. Budi merasa waspada,
Mengingat bagaimana beberapa orang di desa sebelumnya mencoba memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan pribadi. Dengan bijak, Budi menolak tawaran tersebut, menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk fokus pada proyek-proyek sosial yang telah memberikan dampak positif bagi komunitas. Terima kasih, Joko. Tapi aku lebih memilih untuk terus membantu desa kita ini berkembang secara harmonis. Selain itu, Budi juga menghadapi tantangan dari beberapa warga desa yang masih merasa cemburu dan iri dengan keberhasilan dan kekayaannya. Mereka berusaha mencari celah untuk mengkritik atau bahkan merusak reputasi Budi. Namun, dengan keteguhan hati dan integritas yang kuat, Budi terus menunjukkan bahwa niat baiknya tulus. Ia mengadakan pertemuan rutin dengan warga desa, mendengarkan keluhan dan saran mereka, serta memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, Budi berhasil membangun kepercayaan yang lebih dalam dengan komunitasnya. Di sisi lain, Budi juga mulai melibatkan diri dalam kegiatan pelatihan keterampilan bagi warga desa. Dengan memanfaatkan kekayaannya, ia mengadakan workshop tentang pertanian modern, teknologi sederhana untuk meningkatkan hasil panen, dan keterampilan kerajinan tangan yang dapat meningkatkan pendapatan warga. Banyak dari mereka yang sebelumnya terjebak dalam siklus kemiskinan kini menemukan peluang baru untuk mandiri dan berkembang. Budi merasa bangga melihat transformasi yang terjadi, mengetahui bahwa ia telah memberikan sesuatu yang berarti bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Namun, keberhasilan Budi tidak lepas dari konflik internal. Sebagai seseorang yang dulunya hidup dalam kemiskinan dan kesepian, perubahan drastis dalam hidupnya membuatnya merasa canggung dan kadang-kadang tertekan. Ia harus belajar menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai dermawan dan kebutuhan pribadi untuk tetap rendah hati dan bersahaja. Budi seringkali merenungkan perjalanan hidupnya, dari seorang penggali kubur yang hidup dalam keterbatasan, hingga menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh komunitasnya. Setiap malam, ia duduk di beranda rumahnya yang kini penuh dengan kenangan manis, merasa bersyukur atas segala yang telah dicapai namun tetap menyadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Di tengah segala keberhasilan dan tantangan, Budi menemukan kekuatan dalam hubungan yang ia bangun dengan orang-orang di sekitarnya. Persahabatan dan dukungan dari warga desa membuatnya merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Ia seringkali berbagi cerita dan pengalaman dengan mereka, memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus maju. Budi menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kekayaan materi, tetapi juga dari cinta, persahabatan, dan rasa kebersamaan yang mendalam. Suatu hari, Budi mengadakan acara besar di alun-alun desa untuk merayakan pencapaian mereka bersama. Desa yang dulunya sederhana kini dipenuhi dengan perayaan dan kegembiraan, menandakan perubahan yang luar biasa. Anak-anak bermain di lapangan yang kini dilengkapi dengan taman bermain baru, sementara orang dewasa menikmati fasilitas yang telah dibangun berkat sumbangan Budi. Di tengah-tengah perayaan, Budi berdiri di panggung kecil, berbicara dengan penuh emosi kepada warga desa. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku merasa terhormat bisa membantu kita semua untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Mari kita terus bekerja sama untuk menjaga keharmonisan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh desa, menunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Budi. Matahari terbenam menambah keindahan momen tersebut, menciptakan bayangan panjang di atas tanah yang kini penuh dengan harapan baru. Budi merasa hati dan jiwanya penuh dengan kebahagiaan, mengetahui bahwa perjuangannya telah membawa perubahan positif bagi komunitas yang ia cintai. Namun, cerita Budi tidak berhenti di sini. Dengan semakin berkembangnya desa, Budi mulai melihat peluang untuk membantu lebih banyak komunitas lain di sekitarnya. Ia memutuskan untuk memperluas program-program sosialnya, mengirimkan bantuan ke desa-desa tetangga yang masih hidup dalam keterbatasan. Dengan dukungan dan kolaborasi dari warga desa, Budi membangun jaringan solidaritas yang kuat, menciptakan rantai kebaikan yang meluas hingga ke pelosok daerah. Dalam perjalanan ini, Budi juga bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang, yang memperkaya pengetahuannya dan memberinya ide-ide baru untuk program-program sosial. Ia belajar tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Setiap langkah yang diambilnya semakin memperkuat komitmennya untuk membantu orang lain, menjadikan dirinya bukan hanya seorang dermawan, tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati dan dicintai. Pada akhirnya,
Budi menyadari bahwa penemuan harta karun itu bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang bagaimana kekayaan tersebut dapat digunakan untuk kebaikan dan perubahan positif. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai titik puncak, di mana semua perjuangan dan pengorbanannya terbayar dengan kebahagiaan dan kedamaian yang tak ternilai. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang tak pernah padam, Budi terus melangkah maju, yakin bahwa ia dapat membawa lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Di akhir bab ini, desa nelayan kecil itu telah berubah menjadi simbol kemakmuran dan kebersamaan, berkat tindakan dermawan Budi. Rumah-rumah yang dulunya sederhana kini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan modern. Sekolah yang dibangun membawa pendidikan kepada anak-anak, dan klinik kesehatan menyediakan layanan medis yang dibutuhkan. Warga desa hidup lebih baik, merasa lebih aman dan dihargai, sementara Budi menikmati keberhasilan yang luar biasa namun tetap rendah hati. Ia seringkali melihat senyum bahagia di wajah mereka, merasakan kepuasan yang tak ternilai atas segala usaha dan pengorbanannya. Dengan semangat yang terus menyala dan hati yang penuh cinta, Budi bersiap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya, yakin bahwa perubahan yang telah ia ciptakan akan membawa kebahagiaan dan harapan yang tak terhingga bagi generasi mendatang.